السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa diberi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taqwa yang sebenar-benarnya taqwa, yaitu dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan juga meninggalkan seluruh perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikerjakan. Sebagaimana makna taqwa yang dikemukakan oleh seorang ulama tabi'in, beliau bernama Talq bin Habib Al-Anazi yang wafat di Makkah sebelum tahun 100 Hijriyah. Apa kata beliau tentang taqwa? At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Taqwa itu ialah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya petunjuk, yaitu di atas ilmu, di atas dalil yang benar. Tarju thawab Allah, karena engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga takwa berarti bahwasanya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah, yaitu engkau menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala nurin min Allah, di atas cahaya petunjuk dari Allah, di atas dalil yang benar, di atas ilmu. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna taqwa yang sebenarnya. Semoga kita senantiasa bisa
menghiasi diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, kata Allah, sesungguhnya perbekalan terbaik bagi kalian ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara ketakwaan dan meninggal di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang sangat menyedihkan di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini ialah banyak sekali orang Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, dan mereka menganggap ini adalah satu perkara yang biasa-biasa saja. Tidak ada rasa malu karena tidak bisa membaca Quran, bahkan tidak ada rasa risau sama sekali. Yang paling parah, bahkan mereka tidak ada dorongan untuk memperbaiki keadaannya tersebut dengan mencari majlis-majlis di mana di sana dipelajari Al-Quran, dengan mencari guru yang bisa membimbing lisannya untuk bisa membaca Al-Quran. Sebagian kaum muslimin menganggap tidak bisa membaca Al-Quran adalah perkara yang biasa. Padahal Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Perhatikan kata iqra'u, ini adalah fi'il amr, kata perintah, di mana Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'u Al-Qur'ana, bacalah oleh kalian semua Al-Quran. Yang di dalam ilmu usul, perintah itu melahirkan hukum wajib. Wal aslu lil amri yadullu lil wujub. Yang asal daripada perintah itu berarti menunjukkan atas kewajibannya, kecuali ada beberapa perkara yang memalingkan kepada sunnah, ternyata tingkatannya tetap wajib, karena di sana tidak ada perkara yang memalingkan kepada hukum sunnah. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuan seseorang di dalam membaca Al-Quran itu adalah aib yang besar. Bukan hanya sebatas kekurangan yang bisa ditoleransi, tetapi itu adalah aib yang besar. Mengapa? Karena kedekatan seseorang terhadap Al-Quran itu adalah identitas yang paling mendasar atas keislamannya. Dan kedekatan seseorang terhadap Al-Quran dimulai dengan membacanya. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Islam, mengaku beragama Islam, mengaku dirinya seorang Muslim, namun tatkala membaca Al-Quran dia belum bisa? Bagaimana seseorang mengaku sebagai seorang Muslim, mengaku bahwa dirinya telah lama memeluk agama Islam bahkan dari kecil, kalau ternyata dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala lisannya masih terasa asing? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya bagi kita untuk memastikan bahwasanya diri kita ini harus bisa membaca Quran dengan baik dan benar, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang mendapati dirinya tidak bisa membaca Quran, namun dia biasa-biasa saja, tidak ada risau, tidak merasa bersalah ketika tidak mampu lisannya membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, maka berarti dia adalah orang yang berpaling dari Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Taha
memperingatkan kepada kita, menegaskan kepada kita. Kata